Nah, induksi matematika. Mungkin juga review dikit. 20 menit lah. Induksi matematika merupakan salah satu teknik pembuktian dalam matematika dengan pola pikir deduksi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang sudah ada. Disebut sebagai induksi karena prinsipnya mengikuti efek domino kan. Proses apa? Kejadian sebelumnya kan. Domino efeknya. Yaitu jika kita dapat menunjukkan suatu pernyataan bernilai benar pada suatu bilangan sembarang, kemudian kita bisa menunjukkan benar untuk bilangan setelahnya, maka dapat kita simpulkan akan benar terus-menerus untuk bilangan-bilangan berikutnya. Untuk induksi. Jadi, bilangan dasar ini sudah benar dulu nih. Maka kita tunjukkan dengan bilangan setelah yang dasar. Nah, kalau itu benar, maka untuk seterusnya akan bernilai benar. Tuh. Mau di screenshot enggak? Bisa? Nggak usah, Kak. Nggak apa. Lanjut aja. Lanjut aja ya. Kita lihat rekamannya aja ya. Nah, sering digunakan untuk pembuktian induksi ini, sering digunakan untuk pernyataan menyangkut bilangan asli. Pernyataan yang dibahas pada ini biasanya meliputi barisan bilangan tuh, pembuktian barisan bilangan, gunakan induksi, atau pembuktian habis dibagi biasanya, suatu pernyataan bilangan habis dibagi keterbagian. Yang ketiga itu pertindakssamaan atau ketaksamaan, kalimat matematika pertindakssamaan. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit dan panjang. Sebenarnya juga rumit sih pakai induksi, cuman nggak panjang aja. Untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah atas yang cukup mudah. Langkahnya secara umum ada 2. Nah, yaitu langkah awal nih, dimasukin bilangan masih pertama misalnya 1 ya. Itu bernilai kalau benar, maka lanjut ke langkah 2, yaitu langkah induksinya yang tadi Nah, jika saat itu benar, maka kita buktikan saat pernyataan K+1 itu bernilai benar. Itu langkah induksinya untuk sembarang bilangan asli. Nah, jika 2 langkah tersebut terpenuhi, maka terbukti bahwa kalimat matematikanya itu kaitan tadi kan barisan bilangan, terus keterbagian maupun ketaksamaan itu bernilai benar atau kalimatnya benar lah. Tapi jika salah satu terpenuhi, ya berarti ya udah pernyataan itu salah. Jadi biasanya kalau di SMA mah pasti buktiin benar. Jarang ketemunya salah. Jelas ya? Masih teori ini. Jelas, Kak. Nah, sekarang kalau pernyataan barisan bilangan. Misalkan ada barisan bilangan, ini ceritanya rumusnya dulu nih. Ini lupa ditulis. Ini sama dengan ada pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Benar atau salah nih pernyataan yang ini ceritanya. Nah, kalau pakai manual, kan kita harus buktiin nih. Harusnya 6P6 aja belum cukup. Harusnya. Cuman kan kepanjangan nanti. Misalkan seterusnya kan. Kalau P1 kan berarti cuma cukup pertama ini. 1 sama dengan 1 kuadrat.
Bener ya? P2 berarti kan 1 sama 2 nih. 1 tambah 3 sama dengan N-nya kan 2. 2 kuadrat. Bener ya? 4 sama dengan 4. Dan seterusnya. Nah, daripada dengan menjabarkan tiap bilangan asli, kita bisa dengan induksi matematika menunjukkan kebenaran pernyataan P ini tadi, yang ini, dari ini sampai sini. Yaitu jumlah bilangan ganjil asli pertama itu memiliki rumus N kuadrat. Tuh, kita buktikan dengan induksi ya. Kita buktikan angka itu. Maka langkah pertama kita tentukan P1 itu bernilai benar. Dan langkah induksinya, jika P benar, maka pernyataan saat K+1 itu benar. Nah, kita masukkan P1. P1 kan 1 di sini. Kalau yang di ruas kanannya kan 1 kuadrat. Jadi sama ya. Otomatis dia benar. 1 sama dengan 1. Kita gunakan langkah induksinya. Karena jika PK dianggap saat N-nya itu sama dengan K, pernyataan ini itu bernilai benar. Yang 1 tambah 3 sampai 2 kali 1 sama dengan kuadrat itu bernilai benar. Maka kita buktikan nih saat pernyataannya itu K+1 benar atau enggak. Ini buktikan nih. Buktikan kebenarannya. Supaya rumus ini benar. Nah. Next ya. Tadi kan kita punya P sampai 2 kali. Ya kan? Maka kalau PK, kalau K di sini 2 K-1. Maka kalau yang K-nya diganti K+1 atau N-nya diganti K+1, berarti kan sukunya nambah 1 lagi kan? Enggak cuma sampai 2 K-1, tapi jadi 2K tambah 1 dikurang 1. Sukunya nambah 1. Karena setelah K itu kan K+1. Nambah 1 suku lagi. Sedangkan yang di ruas kanannya, ya K-nya tinggal kamu ganti K+1 aja. Itu dikasih K+1 karena Kan tadi, P itu sama dengan 2K-1. Berarti kalau misalkan kayak kalau P dalam kurung K+1 sama aja kayak 2K-1 tambah 3K+1 gitu ya. nah tadi kita kembali ke awal ya. Kalau P1 itu kan kalau di ruas kiri, ini masih barisan bilangan ya. Itu berarti Ya. cuma 1 suku aja. Ya kan? P2 itu berarti 2 suku kan, di yang ruas kiri ya. 1 tambah 3. Sedangkan PK, Iya, Kak. maka kan nambah sampai 2 K-1 kan. Kalau K. Kalau K+1 berarti nambah lagi di kanannya kan. Enggak cuma sampai sini. Tapi nambah 1 suku lagi. Dengan sukunya K-nya ini kamu ganti K+1. Jelas? Kalau yang ini mah tinggal masukin sesuai ini aja. Yang ruas kanan. Enggak perlu nambah-nambah suku. Khusus barisan bilangan ini. Ya udah sekarang kita buktikan. Apakah ini itu benar? Kita buktikan. Kita kan punya nih 1 sampai 2 K-1 kan K kuadrat, ya kan? Ya udah ini kamu ganti K kuadrat. Yang ini kamu kali pelangi dulu, berarti kan jadi 2K tambah 2 dikurang 1. Berarti 2K plus 1.
Sama dengan ruaskannya nggak usah diapa-apain ya. Nah, K kuadrat tambah 2K plus 1, ini kan bisa difaktorin kan? Faktornya berapa coba? Aja. Enggak. Faktornya berapa? Eh, kali Pak. Enggak, yang ini K kuadrat plus 2K plus 1 ini kan satu kesatuan nih. Yang ini kan jadi K kuadrat, yang ini kan jadi 2K plus 1. Oh, K kuadrat plus 2K per 1. Berapa faktornya? Dikali hasilnya 1 dijumlah 2, ya cuma 1. Ya kan? Paham kan? Ingat kan? Pas ya? Oh, maksudnya K kuadrat Faktorin. itu kali 1. Oh, iya. Iya. Nah, berarti kan yang ini jadi K plus 1 kuadrat kan? Nah, ternyata sama dengan ruas kanannya. K plus 1 kuadrat. Maka terbukti benar. Karena jika PK-nya benar, maka PK plus 1-nya ternyata benar juga. Halang induksinya terpenuhi. Sehingga pernyataan P tadi yang PN itu bernilai 11. Ada yang ngatain dulu, Raja. Hmm. Kenapa? Enggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau berhubungan sama keterbagian atau pembagian. PN sama dengan 11 pangkat N min 6. Nah, ini lupa lagi tulis. Harusnya ini kalimat itu habis dibagi 5. Maka kalau dijabarin, kan cari satu-satu kan. Kalau N-nya 1, ternyata 11 kurangin 6, 5. Nah, itu habis dibagi 5. Benar ya? P-nya 2, 11 pangkat 2 kan 121. Kurangin 6, itu 115. Itu habis dibagi 5. Ini kelipatan 5. P-nya 3 juga habis dibagi 5 dan seterusnya harusnya. Kalau pembuktian ya manual. Dengan induksi matematika, kita dapat menunjukkan kebenaran pernyataan ini 11 pangkat N habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Ya, kita buktikan. Nah, pertama langkahnya masukin yang 1. 45 tuh. 5 habis dibagi 5, ya udah benar. Kita ambil ruas kiri dulu. Kemudian anggap PK-nya itu benar. 11 pangkat 6 habis dibagi 5. Untuk memudahkan, suatu bilangan habis dibagi 5, itu kan ini nih. Nah, ini itu kamu ganti 5A atau 5 kali A. Merah itu ya. Atau 5A. Menunjukkan bahwa ini itu habis dibagi 5. Maka kita buktikan nih. Nah, error lah. Nah, saat K plus 1, tinggal pangkatnya tambahin 1. Apakah habis dibagi 5? Nah, di sini apakah habis dibagi 5? Nah, ya udah, kalau ada 11 K plus 1 itu kan sampai 11 pangkat A dikali 11 pangkat 1 dikurangin. Nah,
Nah, supaya bisa dibagi 5, kita munculkan supaya 5A-nya nih. 11K min 6. Maka yang ini itu kita akal-akalin supaya muncul kelipatan 11 yang di suku kedua. Berarti kan 11K kali 11 dikurangi 6 tambah 60 kurangi 60. Kan hasilnya nggak ada ya, 60 kurang 60 kan habis. Kenapa muncul ini? Karena min 60 min 6 itu kan min 66 kelipatan 11. Nah, maka jadi 11 kali 11 pangkat A min 66 tambah 60. 11-nya kamu keluarin. Yang depan tinggal 11. Yang belakang 66 bagi 11 tinggal 6. Tambah 60-nya tetap. Nah, tadi kan kelipatan 5. Nanti 5 aja. 5 aja. Ini diganti 5. Otomatis ini kan ada suku yang ini kan 11 kali 5 kali 5 kali A itu kan satu suku nih. Ini kan ada bilangan 5-nya, otomatis dia kelipatan 5 kan. Habis dibagi 5 kan. Sedangkan 60 itu pasti juga suatu bilangan habis dibagi 5. Nah, terbukti saat PK plus 1 itu habis dibagi 5. Karena kedua sukunya habis dibagi 5. Langkah induksinya terpenuhi. Bisa dipahamin? Raja? Paham nggak? Saya mau screenshot bentar, Kak. Yuk, silahkan. Kalau kecepatan, sanggah aja langsung. Maaf, Kak, saya mau nanya Apa? yang kedua itu kenapa jadi 11 kali 11 ya, Kak? Yang ini ke sini. Sifat Iya, eksponen. yang itu yang biru. Kan 11 pangkat 1, 11. Enggak, maksudnya kenapa 60 kurang 60 ini gimana? Oh, yang Kenapa? ini. Tadi, supaya jadi muncul kelipatan 11. Supaya 11 pangkat kamen 6 ini ada temannya. Ini kan supaya 11-nya keluar, 6-nya kan harus dibikin kelipatan 11 dulu. Makanya ini pakai min 60. Min 6 kurangi 60 itu 66. Tadi kan dikurang 60. Berarti harus tambah 60 supaya aslinya nggak ada kan. Aslinya kan nggak ada ini. Plus 60 min 60. Yang ini masuk ke sini supaya jadi kelipatan 11. Supaya jadi 11-nya keluar. Tuh. Jelas? Jelas, Kak. Yuk. Petak samaan. Nah, ini lama. Nah, harusnya ini. Intinya ini kita buktikan dengan induksi biar nggak kepanjangan ya. Nah, langsung ke sini ya. Kita buktikan. Akan ditunjukkan P1 benar dan seterusnya. Nah, kalau P1-nya berarti kan 1 lebih dari 1/3. Berarti benar. Nah, maka anggap nilai PK-nya itu benar. Nah, simpan dulu. Simpan. Ditunjukkan yang ini. Tadi kan ini sudah dianggap benar. Nah, maka kalau K plus 1 berarti sukunya nambah 1 lagi. Sama kayak tadi ini kan barisan juga kan nih. Deret. Kalau K sampai K aja. Kalau K plus 1 maka nambah K plus 1 kuadrat. Kalau yang ini tinggal diganti K plus 1 pangkat 3. Kita punya ini, kita anggap ini itu sama dengan ini. Walaupun padahal masih kurang lebih besar yang ini kan. Kan biar memudahkan perhitungan aja.
Jadi yang ini dianggap sama dengan ini. Pangkat 3 ditambah ini. Samain penyebutnya ya. Kan 3/3 kan. Kita bisa jumlahin. Ruas kanannya abaikan dulu. Berarti kan pangkat 3 tambah 3 kuadrat tambah 6 ditambah 3 per 3. Nah, ini kan bentuknya K plus 1 pangkat 3 kan. Kalau kamu jabarin, K plus 1 pangkat 3 kan jadi kayak gini kan. Nah, hampir mirip ya. Maka yang ini dimiripin ke sini. Nah, yang ini dipecah supaya ada yang komponen ini sama sisanya. Ini kan 6K nih. Supaya jadi 3K, berarti kan 3K-nya kamu lepas. Berarti kan 3K tambah 3K, 6K. Ini kan 3, sedangkan yang di sini kan 1 kan. 1, supaya muncul 3, berarti kan tambah 2. Nah. Ini screenshot dulu deh. Enggak. Enggak. Nah, dipecah tuh. Berarti kan ini itu kan nilainya sama kayak ini. Tapi ada lebihnya ini. Nah, kalau kamu masukin N-nya bilangan asli, maka nilai 3K plus 2 itu pasti lebih dari 5/3. Kalau N-nya lebih dari 1, K-nya lebih dari 1. Kalau 3K berarti lebih dari 3. 3K plus 2 lebih dari 5. 3K plus 2/3 lebih dari 5/3. Ini diganti 5/3. Ini diganti jadi yang ini jadi K plus 1/3 kan 5/3. Berarti otomatis dia lebih dari 5/3 kan. Otomatis dia lebih daripada yang ini. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Maka terbukti ya. Silahkan di screenshot dulu. Iya, Kak.